Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Masih bersama saya Rindy Supri hari ini dan juga Dokter Nanda Anissa Minanti, spesialis anak, dan juga Dokter Putri Santri. Kita masih membahas mengenai screening pada bayi baru lahir. Ini kalau kita berbicara mengenai bayi baru lahir itu sangat sensitif sekali, Dok ya. Ada banyak penyakit-penyakit tadi, bahkan yang terlihat sehat pun bisa jadi dalam tubuhnya ada penyakit, Dok ya. Ini Dokter Pusan ada pertanyaan lagi, Dok? Iya, jadi sangat menarik ya tadi bahas tentang hipotiroid kongenital juga. Memang ada masyarakat ya di rumah, Dok, biasanya khawatir ketika anaknya itu terdeteksi hipotiroid, kemudian harus dilakukan terapi. Pertanyaan yang paling sering muncul kalau di vaskes itu, bisa nggak anaknya ini catch up sama normalnya perkembangannya dengan anak-anak yang tidak menderita hipotiroid ini, Dok. Karena mereka kayak khawatir ketika harus diberikan terapi padahal masih kecil gitu, Dok. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau seandainya diketahui lebih awal anaknya kemudian mendapatkan terapi walaupun masih kecil, itu percayalah itu jauh lebih baik daripada tidak diterapi sama sekali. Tadi yang kalau dia tidak di screening dari lahir, tadi sudah ada contohnya ya, karena memang screening hipotiroid ini awalnya bukan yang rutin dilakukan awalnya kan. Kalau dulu kita flashback di 10 tahun yang lalu mungkin belum dilakukan gitu kan screening hipotiroid ini. Nah, kalau seandainya dilakukan itu ada obatnya untuk bayi pun bisa dikonsumsi obatnya tersebut. Nah, dan bisa catch up bahkan seperti anak normal yang seusianya, tentunya didukung dengan stimulasi yang baik, interaksi yang baik dengan orang tua, kemudian minum obat konsumsi obat yang rutin, kemudian diukur pertumbuhan dan perkembangannya sebaiknya dalam 6 bulan pertama itu kan setiap bulan ya, setiap bulan itu dinilai selalu bisa seperti normal seperti itu. Jadi jangan khawatir ya masyarakat di rumah, kalaupun memang butuh terapi, percayalah itu untuk perbaikan dari anaknya sendiri dan insya Allah akan bisa catch up seperti anak-anak yang awalnya tidak mendapatkan hipotiroidnya itu normal, sama-sama normal. Gitu. Memang perkembangan anak, Dok ya, yang sering kali ditanya kalau orang tua apakah perkembangan tetap sama, tetap normal juga, tapi ketika perawatannya memang sudah secara bertahap dengan baik juga, berarti besar kemungkinan buat berkembang dengan lebih baik lagi, Dok ya. Kita lanjut lagi, Dok ya, di Salindia kita hari ini. Nah, jadi kalau pada saat awal kelahiran tadi kita sudah melakukan banyak sekali screening yang seharusnya tidak hanya berhenti di situ ya, karena anak yang misalnya tadi ditemukan normal itu tetap kita harus rutin, apalagi di 6 bulan pertama itu tetap harus rutin untuk diperiksakan pertumbuhan dan juga perkembangannya, karena bisa saja anaknya tadinya lahirnya sebetulnya tidak ada penyulit, lahirnya cukup bulan, anaknya bagus, bugar, tidak dirawat di NICU, kemudian berat badannya juga bagus, di atas 3 kilo, tetapi pada bulan berikutnya kontrol tetap harus diukur lagi ulang berapa berat badannya, kemudian berapa panjang badannya, lalu diplot ke kurva. Jadi tetap harus pada bulan pertama, setidaknya kalau dalam usia 6 bulan pertama itu setiap bulan itu tetap harus diperiksakan gitu. Jadi bagaimana pertumbuhan seorang anak itu, kemudian apakah sesuai, karena pada bulan pertama ini kalau dari segi pertumbuhan berat badan kan, kalau seandainya dari berat badan lahir 3 kilo itu, kalau untuk 2 minggu pertama itu wajar saja berat badannya bisa turun sedikit. Tetapi seharusnya idealnya tidak lebih dari 7% penurunan berat badan dari berat badan awalnya. Turun sedikit, tapi pada setelah usia 2 minggu seharusnya berat badan seorang anak itu sudah kembali lagi ke berat badannya pada saat lahir. Dan pada saat usia 1 bulan seharusnya dia sudah naik berat badannya dari berat badan lahir. Nah, jadi tetap harus diperiksakan rutin setiap bulan. Kemudian perkembangannya. Nah, jadi perkembangan pada saat anak baru lahir itu kan perkembangannya mungkin anaknya masih kelihatan seperti tidak ada komunikasi gitu kan, karena
dia melihatnya juga masih hitam putih saja. Kemudian jarak pandangnya juga mungkin hanya 20 cm sampai 25 cm, tetapi pada usia 1 bulan tentu harusnya ada perkembangan yang seharusnya bisa dinilai. Seperti itu. Jadi ini tetap harus rutin dilakukan pengecekan pertumbuhan, perkembangan. Kemudian baru nanti dari dokternya bisa melihat kondisi organ tubuh, tentu dari mulai kepala, kemudian kelainan-kelainan di punggung, di perut, di dada, seperti itu. Lalu selanjutnya ke kebiasaan makan ya. Kalau misalnya bayi baru lahir tentu konsumsinya kita rekomendasinya tentu ASI ya, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Dan juga bagaimana pola tidurnya, apakah setelah minum ASI itu anaknya masih rewel ataukah sering bangun lagi untuk minta susu, seperti itu. Kalau seandainya bagaimana menyusuinya, apa sudah betul, kalau menyusuinya yang betul tentu kita bisa nilai juga dari pertumbuhannya atau berat badannya ya kan. Jadi kebiasaan konsumsi ASINya dan bagaimana pola tidurnya, karena memang kalau di usia bulan pertama kehidupan itu tentu anaknya mungkin lebih dominan untuk tertidur, lebih dominan tidur ya kan. Lebih dari separuh waktu bayinya aktivitasnya adalah tidur kalau untuk anak bayi. Lalu baru kita cross check lagi bagaimana vaksinasi yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi anak ini memang harus kita turunkan seminimal-minimalnya untuk resiko terkena infeksi gitu ya. Karena kalau misalnya bayi yang baru lahir itu kalau seandainya dia sudah terkena suatu infeksi tertentu tentunya akan menjadi lebih berat gitu kan, dan imunitasnya juga masih sangat rendah, seperti itu. Nah, jadi pertambahan berat badan bayi itu biasanya di 2 minggu pertama itu akan kembali ke berat badan lahir, dan sampai usia 3 bulan itu biasanya kalau untuk pertambahan berat badannya ini per minggu itu 113 gram sampai 227 gram atau 20 gram biasanya per hari. Kemudian pada usia 4 sampai 6 bulan akan ada pertambahan berat badan yang lebih rendah lagi, yaitu 85 gram sampai 142 gram. Lalu di usia 1 tahun itu biasanya kalau seandainya estimasinya berat badan bayi itu seharusnya sudah mencapai 3 kali berat badan pada saat lahir. Ya, mungkin itu saja yang saya Dok, lagi dok, silakan dok. Luar biasa sekali dok pembahasan kita mengenai screening pada bayi baru lahir. Ya. Ini kembali tadi yang kebiasaan makan dok ya. Ini saya pernah lihat dok ya di beberapa tempat, bahkan kemarin sempat viral juga di sosmed. Ada seorang ibu yang memberikan kopi nih dok kepada anaknya, bahkan masih kurang dari 6 bulan. Beliau mengatakan bahwa ini untuk menghindari step atau demam tinggi nih pada anaknya, agar terhindar dari demam tinggi ataupun step tadi dok ya. Sebenarnya itu boleh atau enggak sih dok ketika kita memberi anak bahkan kurang dari 6 bulan nih dok kopi nih. Sedangkan orang tua saja mungkin kalau minum kopi ada yang pedih nih emaknya, apalagi anak-anak dok. Ya tentu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya, dalam arti kata tetap yang direkomendasikan itu adalah ASI. Makanya bahkan kalau misalnya tidak hanya di rumah sakit, lahiran normal ataupun lahiran SC, IMD inisiasi menyusui dini itu tetap harus digalakkan. Jadi karena walaupun bayi yang baru lahir itu penglihatannya tadi yang saya bilang hanya hitam putih saja, 20-25 cm jarak pandangnya, tapi menyusui langsung kalau dengan IMD dia akan berusaha mencoba untuk menyusui langsung sama ibunya. Jadi kalau dengan IMD itu selain dia mencegah terjadinya hipotermi karena suhu tubuh ibunya hangat ya kan, mencegah hipotermi, dia juga pada saat hari-hari pertama kehidupan itu air susu ibu itu mengandung zat yang sangat penting, yaitu kolostrum untuk imunitasnya bayi. Memang hanya itu saja yang cocok dan makanan yang paling baik untuk bayi bahkan sampai dia berusia 6 bulan. Kalau untuk jangankan kopi ya, pokoknya makanan apapun itu tentu tidak ada yang direkomendasikan selain ASI. Ini kalau di Paskes 1 pernah nggak sih menghadapi kasus bahwa ada nih orang tua yang bawa anaknya masih kecil keracunan makanan yang bahkan seharusnya belum boleh makan hal tersebut gitu dok? Justru yang paling sulit itu memang mengedukasi tentang bayi ya, karena memang kadang orang tua atau nenek itu merasa paling memahami kondisi anaknya. Kemudian mungkin ada data-data zaman dulu kami kayak gini, dan memang terhindar dari step atau dari penyakit atau apapun. Tapi perlu digarisbawahi yang tadi dokter Anda bilang bahwa anak ini harus dijaga dari yang namanya infeksi. Sebenarnya pemberian makanan sebelum usia 6 bulan ya, makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan, apalagi kopi tadi yang disebutkan, itu
justru dalam tanda kutip akan memungkinkan untuk melemahkan sistem kekebalan tubuh si bayi, karena kita tidak tahu secara kebersihannya seperti apa begitu. Dan kalau kata dokter Nanda tadi, yang paling baik itu adalah kolostrum untuk menjaga sistem kekebalan tubuh si bayi ini. Jadi minta tolong untuk masyarakat di rumah untuk menanamkan bahwa si bayi ini untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya cukup dari kolostrum saja untuk di usia 6 bulan ke bawah. Nanti kalau sudah 6 bulan ke atas baru ada makanan pendamping ASI ya dok ya. Tapi kerap kali menjadi pertanyaan nih dok ya, ini siapapun pasti bertanya nih mengenai screening ini, apakah sudah bisa ditanggung oleh BPJS ya dok ya, ataukah memang ada biaya tambahan lagi dok ketika kita mau screening bayi ini? Oh, jadi kalau seandainya yang tadi kan screening bayi itu ada yang dilakukan memang direkomendasikan untuk seluruh bayi, ada yang memang atas Tambahan, indikasi ya? khusus ya, atas indikasi khusus tertentu saja. Nah, kalau untuk screening hipotiroid kongenital, saya rasa sudah jalan ya, sudah jalan. Dan sudah ditanggung oleh BPJS juga, sudah jalan di Indonesia. Kemudian kalau untuk screening PJB kritis, itu screening PJB kritis itu kan termasuk prosedur yang tidak susah dan tidak mengambil sampel darah atau mengambil reagen tertentu. Cukup kalau di rumah sakit itu ada pasti alatnya untuk mengecek saturasi. Itu saya rasa juga bisa dilakukan sebelum bayi tersebut pulang, untuk mengkonfirmasinya sebelum bayi tersebut pulang ke rumah. Untuk amannya diperiksa untuk screening PJB kritis. Untuk yang bayi-bayi prematur, screening untuk retinopathy of prematurity itu juga kalau ada indikasinya karena dia bayi prematur di bawah 34 minggu dengan berat lahir yang kecil juga, itu saya rasa juga itu bisa ditanggung oleh BPJS. Begitu. Jadi kalau di Paskes 1 juga masih udah bisa dok ya? Kalau di fase 1 kan terbatas ya untuk fasilitasnya, karena memang sudah dalam program pemerintah, contohnya seperti hipotiroid tadi, biasanya kita akan kasih rujukan ke rumah sakit dan itu sudah ditanggung sama BPJS. Tapi yang pasti di Bengkulu udah bisa dok ya kalau kita mau screening bayi dok ya. Kita akan ngobrol lagi mengenai screening pada bayi ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.